Oke, sudah dimatikan mikrofonnya, kawan-kawan. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar keempat kali ini. Semoga kawan-kawan dimanapun berada, baik yang di Sukabumi, kemudian ada Seiko juga, kemudian ada Sofia, Seita, dan kawan-kawan semua, semoga dalam limpahan rahmat, hidayah, serta diberikan nikmat sehat oleh Allah senantiasa. Amin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai goal setting. Sudah bisa dilihat ya di HP-nya masing-masing. Ya, karena kerja keras doang nggak cukup, butuh rencana yang matang. Nah, materi pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kak Irhas atau nama lengkapnya Muhammad Irhas Dirgantara SC. Boleh lanjut PPT-nya? Ya. Nah, pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Muhammad Irhas Dirgantara dengan pendidikan terakhir S1 Psikologi di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian minat kajiannya adalah Sport Psychology, Positive Psychology, Achievement Related Topic, pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir relationship. Jadi kalau ada kawan-kawan yang punya masalah dengan bebeknya, kemudian dengan temannya, sahabatnya, orang tuanya, atau punya masalah yang berkaitan dengan relationship, bisa curhat ke Airhas saja. Kemudian Airhas ini menempati jabatan di beberapa organisasi, diantaranya adalah staf divisi kompetisi dan pertandingan PBKJI, Korporayu Jiu-Jitsu Indonesia, dan PBJI, PB Jiu-Jitsu Indonesia di Jawa Barat. Kemudian juga beliau menempati staf divisi humas dan kerjasama Pengcap KJI Kabupaten Bandung. Dari itu, insya Allah kakak kita yang satu ini bisa dipercaya. Oke, tidak perlu basa-basi dan menunggu lebih lama lagi. Kita sambut saja Kak Irhas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sebelum dimulai, jelas nggak suaranya? Jelas, Kak. Jelas? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Teman-teman semuanya, terima kasih udah mau meluangkan waktunya untuk menyempatkan dirinya untuk bisa belajar bersama di webinar di WSDK yang seri keempat ini ya. Nah, pada seri keempat ini kita akan bahas tentang goal setting. Nah, goal setting itu apa sih? Mungkin banyak dari kita yang udah pernah dengar tentang goal setting. Mungkin beberapa senior di sini udah pernah juga ikutan atau bahkan ngasih materi tentang goal setting. Yang paling terkenal itu adalah teori SMART. Mungkin teman-teman pernah dengar. Yang specific, measurable, realistic, achievable, dan seterusnya. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa menetapkan suatu tujuan itu yang sehat, yang bisa dicapai, yang nggak bikin stres, tapi itu mengembangkan semua kemampuan kita dan kita berhasil mencapainya. Dalam pembahasan goal setting itu konteksnya luas, bisa di mana aja. Bisa di olahraga, bisa di bisnis, organisasi, bisa di kesehatan, pertemanan atau relationship juga bisa, personal goal, ambisi pribadi pun bisa. Nah, dalam usaha untuk mencapai tujuan itu kadang kita lebih menekankan ke kerja kerasnya. Yang penting kerja keras. Tapi kerja keras doang nggak cukup. Butuh rencana yang matang. Nah, kita mulai masuk materinya ya. Oke, ini dia. Cakupan materi kita karena tadi di awal, tadi udah disinggung kalau materinya itu akan luas banget. Nah,
pada pembahasan pagi hari ini kita lebih membatasi materinya supaya lebih terarah ya. Kita akan bahas pertama, cakupan materi itu kita akan membahas seputar personal goal. Personal goal atau tujuan pribadi. Kita tuh maunya apa sih? Buat diri kita sendiri. Bukan buat kelompok kita, bukan buat yang lain, tapi buat diri kita. Nah, pembahasannya juga kita akan fokus lebih mendalam ke pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan, karir, olahraga, bisnis, dan organisasi. Walaupun nanti kita bahasnya juga bisa ke contoh yang lain, tapi kita akan lebih bahas banyak contohnya di bidang itu. Selanjutnya, goal atau tujuan, ini maksudnya itu tujuan yang bisa dilihat hasil pencapaiannya. Bukan tujuan yang kalau ditanya, kalau kamu nanti mau jadi apa? Saya mah pengen jadi anak yang berbakti buat orang tua. Saya mah pengen jadi anak yang berbakti kepada bangsa dan negara. Nah, kita bukan bicara yang begitu. Kita bicara tujuan yang bisa dilihat pencapaiannya, yang bisa diukur. Contoh, aku pengen nurunin berat badan. Oke, itu bisa. Yang kedua, aku pengen lulus jadi mahasiswa terbaik atau siswa terbaik, bisa. Aku pengen jadi atlet Jiu-Jitsu Jawa Barat nanti di PON atau nanti di Porda. Nah, itu bisa banget. Kita akan bahas tentang bagaimana caranya sih kita menetapkan suatu tujuan yang sehat pada webinar kali ini. Oke, goal setting. Apa itu? Untuk apa dan bagaimana? Nah, sebelum masuk, sebenarnya teori tentang goal setting itu saya ambil dari berbagai sumber. Dan sebenarnya banyak ahli yang bilang soal goal setting itu semestinya begini, semestinya begitu. Penekanannya punya sudut pandang masing-masing. Tapi sejauh sumber yang saya baca itu nanti akan mengarah ke 6 poin yang akan kita bahas. Nah, pernah nggak sih kita ngerasa hidup tuh kayak kok gini-gini aja sih? Gak ada kemajuan, kayak pagi bangun, yang sekolah terus pulang, atau yang kuliah belajar pulang, atau mungkin yang sudah kerja ya gini-gini penghasilan segini, jabatan segini, asa datar banget. Terus serasa kok maju kayak nggak punya arah, nggak tahu mau kemana, kayak ngalir aja. Kayak semua udah jalan otomatis, kayak nggak tahu mau kemana. Yang ketiga, tahu sih apa yang mau dicapai, tahu aku pengen jadi atlet jiu-jitsu nasional, tahu aku juga pengen jadi atlet, misalnya atlet taekwondo, atlet karate, tahu aku pengen ngurusin berat badan, tapi nggak tahu caranya gimana. Atau mungkin aku punya tujuan lebih dari satu. Satu pengen jadi atlet, satu pengen jadi pengusaha, satu pengen jadi dokter. Gimana sih caranya supaya aku bisa mencapai itu? Aku bingung. Nah, untuk pembahasan itu, makanya goal setting itu perlu dibahas. Pertanyaannya, goal setting itu apaan sih? Sebelum kita memahami tentang goal setting, kita perlu dulu paham apa itu goal. Goal itu, kalau bahasa Indonesianya, itu adalah tujuan, arah, sasaran yang ingin kita capai. Intinya target. Goal itu target. Kayak gitu. Nah, nanti ada taman goal setting. Apaan sih goal setting itu? Goal setting itu intinya segala usaha yang kita lakukan untuk menetapkan suatu tujuan yang ingin kita capai. Dan cara mencapainya gimana? Jadi tentang gimana sih caranya kita menentukan tujuan, itu goal setting. Dan caranya gimana? Nah, dalam membuat goal, ada langkah yang perlu kita perhatikan dalam membuatnya. Nih, yang pertama, dalam menetapkan suatu tujuan nih ya, kalau kita ingin bikin target, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu tujuan jangka panjangnya apa. Tujuan jangka panjang itu endingnya tuh kita mau kemana? Endingnya tuh kita mau apa? Misal, aku pengen jadi atlet timnas jiu-jitsu. Oh, itu jangka panjang. Karena butuh waktu yang relatif lama. Terus juga, itu hal yang benar-benar kita ingin. Kalau misalnya teman-teman yang lulus yang lagi SMA nih atau lagi sekolah, aku pengen jadi dokter. Itu tujuan jangka panjang. Arsitek, guru,
psikolog misalnya. Itu tujuan jangka panjang. Itu dulu harus kita tetapkan. Selanjutnya, oke deh, aku udah dapat tujuan jangka panjangnya apa. Nih, kita harus tetapkan juga tujuan jangka pendeknya. Tujuan jangka pendek itu apa? Yang relatif singkat, yang tujuannya sebagai proses untuk mencapai tujuan jangka panjang itu. Kalau contohnya nih, ibaratnya, aku pengen bisa lari 10 kilo. Ya berarti tujuan jangka pendeknya ya harus bisa lari dulu 30 menit, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai bisa lari 10 kilometer. Aku pengen jadi, atlet jiu-jitsu deh ya. Aku menjadi atlet jiu-jitsu Jawa Barat. Udah cari info, oh ternyata tujuan jangka pendeknya, aku pengen jadi atlet jiu-jitsu di bidang newaza, misalnya cabang newaza. Oke, aku harus latihan newaza, aku ikut kompetisi setahun berapa kali, aku harus masuk tim kabupaten atau kota Bandung dulu misalnya, baru nanti tim Jawa Barat, baru tim nasional. Itu tujuan jangka pendek namanya. Ada satu lagi, ini sering kita lupa. Kita biasanya kalau ngomongin tujuan tuh pasti yang manis-manisnya. Tapi ini dia. Alternatif apabila gagal. Jadi kita nggak cukup cuma nentuin tujuan tuh apa yang ingin kita capai. Nggak cukup. Kita harus juga mempersiapkan kalau misalnya gagal tuh gimana. Karena saya pernah punya pengalaman. Saya ngobrol sama teman. Bro, kamu lulus SMA mau kemana? Saya mau daftar tentara. Oke. Kalau nggak keterima gimana? Jangan gitulah. Kamu teh jangan ngedoain gagal gitu. Doainlah biar berhasil. Oke. 1 tahun gagal. Kedua, nanya lagi, gimana? Daftar lagi? Iya, daftar lagi, Has. Daftar lagi. Kalau gagal gimana? Jangan gitu, atuh. Berhasil lah tahun ini mah berhasil. Gagal lagi. Tahun ketiga, tanya lagi pertanyaan yang sama. Mau kemana sekarang? Kuliah? Atau daftar tentara? Daftar lagi lah. Kalau gagal gimana? Tong gitulah, geus, tong mikirkan gagal. Yang penting mah mikirkan berhasil. Ujungnya apa? Gagal. Sampai batas umur dia untuk daftar tentara tuh habis. Batas umur daftar tentaranya habis dan dia menua atau misal usianya bertambah, ya dia nggak, teman-temannya udah kuliah semester berapa, mungkin ada yang udah lulus, dia stuck di tujuan yang dia nggak mau nerima realita kalau gagal tuh hal yang mungkin gitu. Jadi dia baru mulai kuliah pas teman-temannya udah semester, udah tingkat 3. Dia baru mulai kuliah, kan lebar gitu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, dalam menetapkan tujuan tuh, jangan fokus ke apa yang ingin kita capai doang. Tapi fokusin juga, kalau misalnya kita gagal, gimana? Itu juga yang harus dipertimbangin. Yuk kita masuk. Nah, tadi kan udah disebutkan kalau misalnya dalam menentukan suatu tujuan itu, kita tentukan dulu goal jangka panjang, baru jangka pendeknya, juga tetapin juga alternatifnya kalau kita gagal tuh gimana. Nah, pada intinya, dalam proses goal setting itu, kita sebenarnya tuh intinya gini, kita tuh mengenal diri sendiri. Kita lihat dulu ya dari yang sebelah kiri atas. Pada intinya kita mengenal diri sendiri. Apa sih yang jadi kekuatan kita? Apa yang jadi kelemahan kita? Minat kita? Nilai hidup? Nilai hidup dulu apa yang kita yakini? Apa yang kita jadi pedomani dalam hidup? Prinsip kita apa? Apa yang kita anggap penting? Apa yang kita anggap bernilai, dan apa yang kita anggap itu bermakna buat hidup kita. Dan setiap orang itu bisa beda. Kayak gitu. Selanjutnya, udah kita kenal diri, kita juga harus mengenal lingkungan kita. Keadaan sekitar kita gimana nih? Gimana sih peluang atau kesempatan yang tersedia? Hal apa sih yang menunjang dan yang ngehambat? Misalnya finansial, keuangan keluarga. Sarana, fasilitasnya memungkinkan nggak kalau kita mencapai target itu? Keluarga, ngedukung nggak papa mama? Kakak adik atau keluarga besar mendukung nggak dengan cita-cita kita? Terus kita juga punya nggak nih kenalan untuk kita cari info, cari ya wawasan tentang apa yang kita ingin capai? Gimana tuh peluangnya? Memungkinkan nggak kita mencapai itu? Itu kita harus cari tahu. Selanjutnya, kita juga harus mencari informasi yang relevan. Kita banyak mencari informasi yang penting yang terkait sama apa yang kita ingin capai. Kita pengen jadi atlet bola. Ya nggak cukup cuman tiap hari lari aja nendang-nendang bola. Nggak cukup.
Kita harus cari info. Oh, aku jadi atlet bola. Biar bisa masuk Persib Bandung tuh caranya tuh gini loh ya. Oh, caranya panjang ternyata prosesnya. Harus latihan di sini, di situ, prestasinya harus ini, itu. Nah, kita nggak akan tahu caranya kalau kita nggak nyari info. Kita perlu cari banyak informasi. Sebagai apa? Biar jadi bahan wawasan buat kita. Bahan wawasan dan sebagai bahan pertimbangan. Karena nggak mungkin kita bisa nentuin target kalau misalnya ya kita nggak punya info yang cukup untuk jadi bahan pertimbangan. Makanya kita perlu banyak cari informasi. Nggak cukup hanya ngandelin apa yang udah kita tahu, tapi kita juga perlu cari info baru sebagai tambahan wawasan buat kita. Selanjutnya, ada istilahnya brainstorming nih buat teman-teman yang baru dengar. Brainstorming itu intinya kita keluarin aja semua ide-ide kita. Bingung nih ngeblank, pengen jadi apa udah lulus sekolah. Atau misalnya lulus kuliah, kerja mau apa ya? Atau misalnya di organisasi, aduh bingung juga nih organisasi mau kemana, bisnis mau dibawa kemana. Sebutin aja ide-ide yang bisa dikeluarin. Kayak misalnya, pengen jadi atlet pengen jadi ini, pengen jadi itu. Keluarin semuanya sampai nanti ada ketemu titik klik, kayak gitu. Selain itu, balik lagi ke masih terkait juga sama nyari info, kita juga perlu untuk ngobrol, sharing sama orang-orang yang memang di bidangnya, yang paham tentang hal itu. Kita diskusi ke orang-orang itu supaya gimana caranya sih ke teman dekat kita, ke keluarga, diskusi tentang apa yang ingin kita capai. Supaya apa? Supaya kita dikasih info baru, sudut pandang baru, pemahaman dari teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita juga. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Dari sejauh sumber yang saya baca nih ya, dari jurnal, dari artikel, ada 6 poin acuan dalam goal setting. Seperti tadi dibilang di awal, sebenarnya banyak banget sih peneliti tokoh-tokoh nih ya yang udah neliti tentang goal setting. Beliau itu ya mereka tuh menyampaikan banyak banget dari sudut pandangnya masing-masing. Ada yang penekanan di tempat kerja, penekanan di pendidikan, penekanannya di olahraga, macam-macam. Tapi dari semua itu mengarah ke 6 poin ini. Dari semua cara menetapkan tujuan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini, pada intinya yang sejauh yang saya pahami adalah di 6 ini. Intinya kalau kita bikin tujuan, satu, tujuan itu harus spesifik dan terukur. Jelas kita tahu kita maunya apa, dan tahu kalau berhasil itu tanda-tandanya gimana. Yang kedua, tujuan tuh ya harus sesuai level kemampuan. Jangan sampai terlalu tinggi, terlalu bawah. Harus menantang buat kita. Yang ketiga nih, dapat dicapai. Jangan dong kita bikin tujuan yang nggak mungkin kita capai. Nah, selanjutnya ada yang keempat nih, komitmen. Kita udah punya tujuan. Kalau kita nggak punya komitmen untuk mencapai tujuan itu, bisa dipastiin tujuannya nggak akan tercapai. Hampir bisa dipastiin. Karena apa? Karena dia nggak mau usaha. Kayak gitu. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu kita harus men-track, kita harus mencatat progres dari tujuan kita. Misal teman-teman yang latihan jiu-jitsu, harus diprogres. Latihan pertama saya pencapaiannya segimana. Latihan kedua saya segimana lagi. Misal latihan pertama saya cuma push up mampu 5, latihan kedua ya 6, 7, dievaluasi. Supaya apa? Bisa berkembang. Terakhir itu adalah tenggat waktu. Tenggat waktu itu tujuannya supaya kita nggak leha-leha. Kita punya patokan. Oh, aku harus mencapai ini dalam waktu sekian. Itu akan memacu kita untuk terus berusaha. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yuk, kita masuk ke spesifik dan terukur. Spesifik dan terukur itu pertanyaannya, apa sih yang ingin kita capai? Gimana cara capainya? Terus kalau misalnya kita berhasil capai itu, kalau gimana? Kita dikatakan jadi atlet jiu-jitsu yang sukses tuh apabila apa? Nah, itu harus tahu. Terus juga apa ukuran atau indikator keberhasilan? Indikator tuh ya tanda-tandanya apa sih kalau dikatakan berhasil itu gimana? Jadi jangan
dalam membuat tujuan itu ada yang jelas, ada yang spesifik, clear maunya apa, ada yang umum. Ada yang umum contohnya gini. Oh ya, kita masuk ke contoh aja ya. Ini dia. Ini dia adalah contoh yang dimaksud dengan kalau buat target atau tujuan itu harus spesifik dan terukur. Di sebelah kiri teman-teman, itu ada umum dan ambigu, di sebelah kanan ada spesifik dan terukur. Nih, kalau di sebelah kiri, itu umum dan ambigu itu contohnya gini. Saya akan melakukan yang terbaik pada tes yang akan datang. Pokoknya mah nanti UAS saya lakuin yang terbaik. Bandingin sama yang sebelah kanan. Saya ingin mencapai nilai 90 pada tes yang akan datang. Beda nggak? Yang satu umum, yang satu spesifik. Dan terukur lagi. Nih, sebelah kiri kita cek lagi. Saya ingin jadi juara olahraga. Yang kanan, saya ingin menjadi juara 1 Newaza sebagai atlet timnas Jiu-Jitsu di SEA Games. Udah jelas nih. Spesifiknya apa? Dia pengen jadi juara 1 Jiu-Jitsu di bidang Newaza. Ukurannya apa dikatakan berhasil? Kalau dia jadi atlet timnas Jiu-Jitsu di SEA Games, udah jelas dia keberhasilannya mau apa. Selanjutnya, nih buat teman-teman yang fresh graduate, yang lagi nyari kerja atau sedang kuliah, saya ingin punya karir yang sukses misalnya. Iya, oke. Sukses itu yang gimana ya? Tiap orang kan beda definisi suksesnya. Nih, sebelah kanan. Saya ingin punya penghasilan 7 juta rupiah dan menjadi manajer marketing di startup unicorn, misalnya let's say Gojek, kayak gitu. Tuh, sebelah kanan. Kelihatan kan bedanya? Yang satu tuh ambigu, umum. Yang satu spesifik terukur. Maksudnya umum tuh gimana? Karena hasil akhirnya bisa banyak banget kemungkinannya. Ingin sukses. Sukses tuh yang gimana? Sukses kan bisa beda-beda. Buat saya, lari 1 jam itu udah bukan keberhasilan biasa, bukan hal yang istimewa lagi, udah hal yang biasa. Tapi buat teman-teman yang baru mulai lari 15 menit itu udah prestasi banget loh. Berarti kan itu dua hal yang beda. Jadi pertama, dalam menentukan tujuan, acuannya adalah spesifik dan terukur. Oke? Kita lanjut. Yang kedua, level kemampuan. Level kemampuan tuh maksudnya apa? Kita tuh mesti menetapkan tujuan yang menantang. Menantang kemampuan kita. Tapi tujuan itu masih berada dalam level kemampuan maksimal kita untuk mencapainya. Jadi jangan sampai target yang kita tetapin itu terlalu jauh atau terlalu rendah. Karena kenapa? Kalau terlalu jauh, efeknya nanti kita bakal stres. Bakal frustrasi. Bakal ngerasa gagal terus dalam setiap apa yang kita usahain. Dampak realnya apa? Potensi kita jadi terhambat. Pengembangan potensi kita terhambat. Harusnya kita bisa lakuin maksimal, jadi karena kita stres tertekan, jadi kita nggak maksimal. Yang kedua, terlalu jauh di bawah. Ya kalau kita targetnya terlalu gampang kemampuan kita, ya nanti ini dong, kita nggak akan kemotivasi, kita nggak akan kedorong maksimal untuk berusaha keras. Ujung-ujungnya apa? Pengembangan potensi terhambat, target nggak tercapai itu dua-duanya. Saya ada cerita nih buat yang pengembangan potensi terhambat yang terlalu jauh di atas. Ada nih teman saya ikutan Porda tahun 2018. Dia baru ikutan cabang olahraga itu tuh. Dia udah baru ikutan dan dia masuk tim Porda Kota Bandung. Mantap banget kan? Terus dia ngerasa tertekan sama tuntutan target pelatihnya. Tuntutan target pelatihnya. Dia merasa dia harus perfect di setiap pencapaian dia. Dia ngerasa nggak boleh gagal. Dia perfeksionis banget. Dia tinggi targetnya. Efeknya apa? Dia jadi tertekan, stres. Dia performance-nya juga nggak maksimal. Serba takut, nggak nyaman. Nah, itu membuat perasaan tertekan itu bikin performa dia turun. Kesehatan mentalnya juga jadi nggak nyaman saat itu. Makanya kita perlu mendapatkan tujuan yang sesuai kemampuan. Yuk lanjut. Ini dia contohnya. Contoh 2. Nih, sebelah kiri ini tidak sesuai kemampuan, sebelah kanan sesuai kemampuan ya. Buat teman-teman yang mau ikutan tes bahasa Inggris misalnya nih, tidak sesuai kemampuan ya. Pretest TOEFL-nya, misalnya ikutan tes TOEFL, baru pertama kali tes itu 300. Tapi dia pengen target
Pokoknya aku ingin bisa capai poin 600 dalam 1 minggu. Wih, mungkin nggak tuh? Kalau mungkin dan mampu ya mangga. Kalau enggak ya jangan. Tapi kan pertama kali loh ikutan 300, 600 apa mungkin. Kita cek yang sesuai kemampuan. Pretest TOEFL 300. Tapi dia punya bikin target nih. Aku pengen naikin nih skornya. 350 sampai 400 dalam waktu 1 minggu. Mungkin nggak? Mungkin. Sesuai kemampuan? Sesuai kemampuan. Itu. Yang kedua, misalnya ada anak baru pertama kali renang nih. Ingin bisa renang, baru pertama kali renang. Tapi dia ingin langsung ingin bisa renang 1000 meter non-stop dengan benar dalam waktu 2 minggu. Mungkin nggak? Sok, teman-teman bisa jawab sendiri. Yang kedua, baru pertama kali renang, ingin bisa renang 25 meter yang dengan benar dalam waktu 2 minggu. Mungkin. Beda kan rasanya teman-teman, yang satu mah targetnya tinggi banget, merasa kita tertekan. Yang satu targetnya mungkin menantang, kita bisa kok macu diri kita untuk capai itu. Kayak gitu. Kenapa sih harus sesuai kemampuan? Supaya kita bisa maksimal ngeluarin energi kita untuk mencapai target itu. Kalau sesuai level kemampuan tuh maksudnya gini. Ini kemampuan kita di sini. Target kita itu harus sedikit lebih tinggi, sedikit aja. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh nih. Sedikit aja, lebih 1 klik atau 2 klik di atas kemampuan kita. Supaya kita mampu ngejar. Udah mampu ngejar, targetin lagi naik. Ngejar, tarik lagi. Kayak gitu. Jadi kemampuan kita keluar sedangkan maksimal. Yang ketiga, dapat dicapai. Dapat dicapai itu maksudnya gimana? Tujuannya kita tetapin itu memungkinkan nggak untuk dicapai? Masuk akal nggak? Realistis nggak? Terus gimana kesempatan sama peluang di lapangannya itu? Terus apa aja hal yang menunjang sama nggak menunjang untuk mencapai target yang kita tetapi? Misalnya dari orang tua, sarana, finansial, situasi hidup kita, pengetahuan, skill, keterampilan kita, dan kenalan-kenalan, dan yang lain-lain. Kita masuk ke contoh. Nih, yang sebelah kiri tidak atau kurang realistis, yang kanan realistis nih. Misalnya, ada anak nih kuliah jurusan akuntansi, tapi ngarepnya kalau udah lulus pengen jadi dokter. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Lulus misalnya SMA ngambilnya IPS, lulusnya pengen ngerti fisika, pengen ngambil UN-nya IPA, kan nggak mungkin. IPA, tapi pengen lulus UN-nya pengen ngambil IPS, kan nggak mungkin. Itu makanya tujuan itu realistis. Yang realistis itu gini, kita kuliah misalnya belajar akuntansi, kita pengen jadi supaya nanti kedepannya jadi akuntan. Belajar jadi dokter supaya ngambilnya kedokteran supaya jadi dokter. Masuk akal. Kayak gitu. Nih contoh untuk di olahraga. Ingin jadi juara 1 atlet maraton Jabar. Padahal kemampuan capaian waktu maksimalnya itu masih di bawah standar. Jauh banget. Mungkin nggak? Ya mungkin, tapi kan dia butuh waktu latihan. Nggak bisa kalau besok tanding langsung juara 1. Peluangnya kecil banget. Kecuali atlet-atlet topnya itu tiba-tiba kecelakaan di jalan. Cedera semua, nggak ada lagi. Ya udah, mungkin aja. Tapi kan kecil dong peluang kayak gitu. Nih, misalnya, realistisnya, jadi peringkat 7 di event maraton Jabar karena kemampuannya baru sampai situ. Realistis tuh sesuai dapat dicapai. Karena bicara soal dapat dicapai itu akan selalu berkaitan dengan level kemampuan dan waktu. Waktu, level kemampuan itu akan jadi bahan pertimbangan untuk ini mungkin nggak untuk dicapai. Kayak gitu. Nih buat teman-teman yang misalnya sekarang lagi hunting kerja, atau misalnya buat bapak ibu senior-senior yang anaknya atau anak tetangganya yang lagi nyari kerja nih, kan April pembukaan CPNS nih, khususnya buat teman-teman yang guru, misalnya ingin lamar CPNS guru, tapi kan kenyataannya guru bukan CPNS lagi, tapi sebagai PPK kan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kontrak. Nah realistisnya gimana? Ya lamar gurunya ya di formasi PPK, atau di swasta atau di struktural.
Kayak gitu. Untuk misalnya di bidang bisnis, misalnya teman-teman dagang nih, baru mulai dagang, kumaha carana minggu depan langsung dapat untung 200 juta. Kan nggak mungkin. Itu nggak realistis. Ya misalnya dapat balik sesuai modal dulu deh, balik modal dulu. Itu realistis. Seperti itu. Yuk kita mulai lagi. Itu ya teman-teman. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang kalau tujuan itu harus spesifik dan terukur. Kedua harus sesuai dengan level kemampuan. 3 itu dapat dicapai. Oke? Nah, ini yang keempat. Setelah kita tentukan itu, jangan lupa ada aspek mental yang penting, itu adalah komitmen. Komitmen itu apaan? Komitmen itu intinya adalah seberapa terikatnya kita dengan tujuan yang kita tetapkan. Penting atau enggak kita menganggap tujuan kita itu. Dan kita juga merasa yakin enggak tujuan yang kita tetapin itu dapat dicapai. Kalau kita misalnya penting dan merasa yakin suatu tujuan itu dapat dicapai, itu akan bikin komitmen kita juga kuat. Kita nggak akan pindah-pindah. Dan misalnya udah netapin nih, aku pengen jadi atlet jiu-jitsu, nggak akan besoknya langsung tiba-tiba jadi atlet karate, enggak. Tiba-tiba besoknya jadi atlet bola atau atlet senam, nggak akan. Misalnya sekarang udah komit, aku pengen dagang, bikin startup, nggak akan besoknya langsung, malas bikin startup, nggak akan. Kalau misalnya kita nggak punya komitmen, akan sulit untuk capai tujuan. Kita bakal oclak-aclokan. Pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Tapi kalau kita punya komitmen, kita akan tetap pada apa yang kita pilih. Kita akan tetap pada apa yang kita pilih. Kita akan ngusahain semaksimal mungkin apapun kesulitannya. Komitmen itu nggak cuma di tujuan. Di pernikahan, di urusan pacaran, pilihan karir, organisasi, semua ada. Gitu. Orang yang punya komitmen tinggi sama komitmen lemah tuh gimana sih? Yang komitmen kuat sama lemah? Nih, kalau komitmen lemah tuh contoh perilakunya tuh kayak gini. Misalnya nih buat siswa nih, teman-teman yang masih sekolah, dia targetnya ingin jadi mahasiswa berprestasi atau jadi siswa ranking 1 di kelasnya, tapi jarang belajar. Nggak apa-apa kalau dia pinter, tapi dia nggak pinter-pinter amat. Terus begitu jarang belajar. Gimana mau jadi berprestasi? Itu kan berarti komitmennya lemah. Terus selanjutnya, kalau misalnya komitmennya kuat, dia pasti akan rutin belajar supaya jadi mahasiswa berprestasi. Selanjutnya, buat teman-teman yang aktif di bidang olahraga, latihannya ala kadarnya. Padahal katanya ingin jadi atlet Porda 2022. Bahkan tahun ini katanya pengen jadi atlet PON. Tapi latihannya hare-hare. Itu berarti nggak komit. Selanjutnya, kalau misalnya kita komit, pasti kita bakal mempersiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental untuk menghadapi misalnya targetnya Porda 2022. Kita akan latihan sungguh-sungguh, terukur, dan akan mau meluangkan waktu. Selanjutnya, buat teman-teman yang baru mulai karir nih, merintis karir. Katanya ingin dapat penghasilan 7 juta di usia 25 tahun misalnya. Wih, gede banget tuh buat misalnya fresh graduate atau pengalaman kerja baru setahun 2 tahun. Tapi males upgrade skill. Males nambah info. Males nambah perkenalan. Ya gimana? Terus, kalau misalnya komitmennya kuat, pasti dia akan rutin ikut pelatihan, belajar hal baru supaya targetnya tercapai. Selain itu, tadi udah dibilangin, kalau misalnya orang komitmennya kuat tuh dia akan tetap sama apa yang dia pilih. Nggak akan kemana-mana. Alright, lanjut. Yang kelima, itu evaluasi. Kita mesti track progress kita. Dicatat ya teman-teman kalau bikin target. Minta feedback juga, saran, masukan, komentar ke orang lain atau ke orang-orang yang kompeten yang kita anggap mereka tuh bisa bantu kita loh untuk capai target kita. Dan juga kenapa harus dievaluasi? Supaya membantu kita untuk tetap on track. Kita tetap sama dalam tujuan kita. Nggak kemana-mana. Contohnya. Yuk, ini dia contohnya. Misalnya kita lagi presentasi nih di kelas. Kita pingin bagus nih presentasinya, pingin enakin public speaking-nya. Ya kita, kalau misalnya kita nggak ngevaluasi, ya maju, ya udah balik, duduk, udah aja selesai. Tapi kalau misalnya kita benar-benar sungguh-sungguh nih pingin meningkatin skill presentasi kita, pasti kita bakal nanya teman, bro, gimana nih presentasi barusan? Gua bagus nggak? Aku bagus nggak tadi?
atau ke dosen, ke mentor untuk bisa memfeedback kemampuan kita gimana. Yang kedua nih, misalnya di bidang olahraga. Ini bidang jiu-jitsu yang udah disinggung di awal. Kalau misalnya kita nggak ngevaluasi latihan nih, teman-teman latihan, pendinginan pulang, dadah. Nanti pas udah tapi dibedain sama orang yang ngevaluasi. Dia misalnya latihan jiu-jitsu, misalnya latihan fisiknya push up-nya mampu 20 nih. Dia tulis tuh push up aku 20. Berarti nanti pertemuan selanjutnya aku harus mampu jadi 25. Kayak gitu misalnya. Aku kemarin kurang bagus nih teknik bantingannya, jatuhannya masih belum halus. Aku diinget dapat komentar pelatih juga, oke deh latihan berikutnya aku akan latihan dengan lebih benar lagi, sesuai dengan standar lagi, lebih halus lagi bantingannya. Itu kan berarti mencatat, merecord, minta evaluasi dari yang ahlinya. Kita catat capaian pentingnya seperti waktu, beban, repetisi, dan yang lain-lain kalau di bidang olahraga. Saya buat teman-teman yang diet, kalau misalnya nggak evaluasi dia nggak catat perkembangan dietnya. Pelang aja lurus aja jalannya. Nggak tahu naik atau turun. Kalau misalnya dia mengevaluasi, dia bakal catat asupan kalori dan timbangannya. Dia akan track setiap pencapaian harian dia. Termasuk juga buat teman-teman yang memulai bisnis, juga kayak gitu. Dicatat, evaluasi tuh pemasukannya, modalnya gimana, pelanggan yang masuk gimana. Semua data itu kan buat kita bisa introspeksi diri, bisa nilai diri kita sendiri. Bisnis aku nih sukses nggak, lancar nggak, sehat nggak nih. Kayak gitu, itu pentingnya evaluasi. Nah, selanjutnya itu adalah tenggat waktu. Tenggat waktu itu gimana? Tenggat waktu itu maksudnya ya kapan sih tujuan yang kita tetapkan akan tercapai? Juga membantu mengarahkan perilaku kita, gak leha-leha. Terus kita juga jadi punya patokan. Kita tahu kapan kita mencapainya dan kita bakal usaha mati-matian untuk mencapai hal itu, gak akan leha-leha. Nih contohnya, buat teman-teman yang cita-citanya ingin jadi dokter, lulus kuliah jadi dokter, kapan? Seberesnya saya mah. Bedain sama ini. Ingin jadi dokter dan bisa praktek jadi dokter umum nih. Bisa di rumah di usia 25 tahun. Kayak gitu misalnya. Misalnya aku mah pengen jadi atlet jiu-jitsu nih yang kedua nih. Aku ingin jadi atlet PON. Kapan? Sejadinya aku mangke. Enggak gitu. Enggak kesampaian nanti. Nah, misalnya tapi targetnya ingin jadi atlet PON karate sebelum usia 20 tahun, itu bisa tercapai. Tapi tergantung, dilihat dari 5 poin ke belakang tadi, memungkinkan dan seterusnya. Terus ini yang lagi diet, ingin kurus deh. Kapan? Sekurusnya kapan? Ya bisa sih. Tapi kalau misalnya ada tenggat waktu, misalnya 6 kilo deh dalam 3 bulan, mungkin kok, itu bisa. Kita akan lebih terarah lagi nanti perilakunya. Kayak gitu. Atau misalnya teman-teman yang bisnis nih, ingin sukses, bisnisnya, ingin penghasilannya naik gede, misalnya 3 kali lipat dari modal, misalnya untungnya tuh, misalnya ya. Tapi nggak ditentukan juga berapa lama. Sejadinya, ting kapan? Ya agak susah, effort kita nggak akan pol gitu untuk mencapai itu. Nah, setelah tadi kita udah bahas nih, apa sih untungnya buat saya? Kenapa sih saya harus ikutin atau minimal mempertimbangkan 6 acuan tadi? Ini dia alasannya. Yang pertama nih, dengan kita menetapkan tujuan memakai 6 poin acuan tadi, itu akan membantu kita untuk ngarahin dan memfokuskan perhatian kita. Kita nggak jadi banyak trial and error, tidak banyak buang waktu, jadi produktif juga. Semua tindakan perhatian kita akan fokus pada apa yang kita tetapkan. Kayak gitu. Yang kedua, performa kita dan level pencapaian kita juga bisa lebih meningkat. Karena dalam penelitiannya yang membedakan pencapaian satu orang dan yang lain itu salah satu faktornya adalah faktor motivasi. Motivasi ini didasari dengan tujuan. Kalau dia nggak punya tujuan ya dia hari-hari aja, slow-slow aja. Beda sama mereka yang memang punya tujuan, dia pasti akan mengusahakan dengan maksimal apa yang ingin dia capai. Selanjutnya, orang yang menetapkan punya tujuan, dia akan punya kepercayaan diri dan merasa lebih nyaman dengan diri dia sendiri. Kenapa? Karena lewat pengalaman-pengalaman berhasil yang dia alami.
dia bikin target-target yang terukur, yang bisa dicapai. Dia berhasil capai itu, dia merasa nyaman, merasa senang. Capai lagi, dia merasa senang lagi. Maka dari itu, nanti kepercayaan dirinya meningkat. Itulah kenapa beberapa atlet kadang suka kepercayaan dirinya turun karena dia mengalami beberapa kegagalan. Itu bisa macam-macam, bisa karena kegagalan itu sendiri atau bisa karena targetnya terlalu tinggi. Atlet-atlet yang minder itu harus dikembalikan kepercayaan dirinya dengan cara salah satunya ya atlet harus banyak merasakan banyak pengalaman berhasil. Salah satu cara acuannya adalah dengan yang tadi, 6 acuan tadi itu. Selanjutnya, kita juga bisa menumbuhkan sense of control. Sense of control itu kita merasa kita memegang kendali pada apa yang kita usahakan dan apa yang ingin kita capai. Kenapa ya? Karena tadi kita udah bikin rencananya tuh matang. Kita menetapkan tujuannya itu dengan terukur, sesuai kemampuan dan bisa dicapai. Nah, yang kelima, dengan kita punya tujuan, itu bisa membantu kita untuk lebih tekun dalam mencapainya. Kita jadi nggak hare-hare, kita jadi tetap berusaha apapun yang terjadi dengan catatan kalau kita punya komitmen terhadap tujuan itu. Selanjutnya juga kita akan mengembangkan potensi diri. Kemampuan maksimal kita tuh akan terketarik gitu. Ini kemampuan dasar kita. Target kita di sini. Dengan kita usaha maksimal itu akan mengembangkan potensi diri kita. Bakal ketarik terus sama goal kita, bakal terus berkembang. Kayak gitu. Selanjutnya, itu dengan menetapkan tujuan itu akan membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Dalam masa depan tuh kita nggak ngalir doang kayak ikan, kayak misalnya ya berenang di sungai ke bawah arus gitu, enggak. Tapi dengan kita punya tujuan kita bisa siap gitu. Apa sih yang akan aku hadapi nanti setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah misalnya, setelah aku jadi atlet, setelah aku pensiun jadi atlet, setelah saya pensiun dari pekerjaan. Itu membantu kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Selanjutnya adalah yang terakhir nih, mengantisipasi dan meminimalisir kegagalan. Dengan kita bikin rencana segitu matangnya, itu bisa mengantisipasi, itu bisa ya meminimalisir peluang gagal, bukan menghilangkan, tapi meminimalisir dan mengantisipasi. Pertanyaannya nih, seperti tadi udah disinggung cerita di awal, kalau gagal gimana? Apa yang harus dilakuin? Kita harus sama-sama belajar, termasuk saya juga, kalau gagal itu wajar. Kita mesti sadar kalau gagal itu wajar dialami oleh semua orang. Kenapa? Karena dalam berusaha tuh, ya kemungkinannya cuma 2 kok dalam usaha. Ya kalau nggak gagal, ya berhasil. Cuma 2, nggak ada tengah-tengah. Nggak kayak main bola, kalau tengah-tengahnya kan imbang, enggak. Semua orang yang berusaha tuh pasti kemungkinan gagal itu ada. Dengan kesadaran itu, yuk kita bikin antisipasinya. Kita bikin rencana alternatif apabila kalau kita gagal capai apa yang kita tetapin. Jangan kekeh. We must flexible. Be flexible. Fleksibel tetapkan caranya. Fleksibel dalam hal cara. Kita gagal dengan cara A, kita masuk ke B. B ke C. Bukan langsung ganti tujuan. Ganti tujuan akhir itu kalau memang itu udah nggak mungkin lagi dicapai. Baru kita ganti tujuan akhir. Seperti itu. Nah, kita masuk kesimpulan nih teman-teman. Apa sih yang udah kita pelajarin di awal? Tadi kita udah bahas tentang 6 poin acuan. Kita udah bahas dari awal banget tuh kalau bikin tujuan itu harus langkah tujuan jangka panjang dulu nih. Jangka pendek, baru alternatifnya. Apa yang dilakuin kalau misalnya gagal. Dan selanjutnya, tadi juga kita udah bahas 6 acuannya itu apa, dari spesifik, sesuai level kemampuan, dan sampai ke bagian akhir itu ke tenggat waktu. Juga kita udah baca tentang kesadaran kalau misalnya ya gagal itu wajar, dan kita harus siap dengan rencana yang matang. Ini dia. Membuat tujuan itu adalah proses mengenali diri sendiri. Kita kenali potensi kita, sifat, minat, kemampuan, dan nilai hidup yang kita yakini. Kita juga harus mengenal lingkungan kita, peluang, sarana, sumber daya, dan seterusnya dalam usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita nggak bisa mastiin hasil akhir dari perjuangan kita, tapi kita tentu dapat tentuin usaha kita untuk capai apa yang kita mau dan merespon setiap situasi yang kita hadapin.
Ini referensi yang jadiin acuan. Kalau misalnya teman-teman mau cek, langsung mangga, boleh di situ juga. Jadi, teman-teman, apa sih yang ingin dicapai? Sekian, saya Irhas Dirgantara. Terima kasih. Kembali ke moderator. Alhamdulillah, mantap betul. Saya pribadi merasa sangat tertampar dengan materi ini, dengan pemaparan Kak Irhas tadi luar biasa. Benar-benar merubah mindset saya. Pokoknya kawan-kawan yang memang punya perencanaan, yang punya ancang-ancang untuk kedepannya nanti, yang mau jadi atlet, yang mau kerja, yang mau berkarir, ini benar-benar berguna banget. Cuman satu, saya kalau boleh mau menambahkan Kak Irhas. Oke, begini. Tadi banyak yang ngasih contoh Irhas, saya pengen ngasih satu contoh lagi nih. Apa tuh? Sok-sok, mangga. Jadi banyaknya teman-teman kita, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang suka dibully di luar sana, yang suka dicegat di gang, yang suka dikuntit, yang suka di gimana sih itu namanya? Apa? Catcalling istilahnya. Istilahnya catcalling. Mereka itu merasa bosan. Mereka ingin melawan, tapi nggak ada kemauan buat ikutan bela diri, nggak ada kemauan buat nyari teknik. Makanya kalau nggak mau dibully, kalau nggak mau di catcalling, kalau nggak mau disiulan, ikut WSDK dong, ikut KJI. Harus ada prosesnya, harus ada caranya. Jangan, pengen melawan, aku bosen diginiin terus, tapi kerjaannya rebahan doang. Nggak mau capek, nggak mau sakit. Begitu ya teman-teman. Pokoknya luar biasa, terima kasih banyak Kak Irhas. Untuk sesi selanjutnya, kita ada sesi pertanyaan nih, tanya jawab, Q&A. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya, silakan boleh di chat atau boleh secara langsung. Atau kalau yang mau secara langsung, mangga siapa? Dari Sukabumi barangkali, atau dari Istiqomah, itu dari Sensei Teddy, atau Saiko, atau ini Pak Lilik mungkin, atau Teh Alia, Celia, Abah Taufik, dari ini, dan kawan-kawan barangkali ada yang mau nanya? Dari Sukabumi ada yang nanya, mau nanya nggak? Dari Sukabumi itu. Jadi pertanyaannya kita tampung dulu ya, supaya terukur nanti waktunya. Ini yang pertama dari Kak Lili. Setelah kita sudah berupaya untuk menerapkan 6 goal setting, tapi kenyataannya kadang-kadang masih bisa gagal, gimana tuh Irhas? Kemudian ada lagi. Ya cukup, tidak ada yang nanya. Oke, Kak Irhas boleh langsung dijawab, itu pertanyaannya sudah ada di chat. Yang ini ya, faktor luck itu ya? Tuh. Oke, faktor luck. Betul, dari lilik6818@gmail. Nah, bicara soal faktor luck, betul. Dari kita nggak bisa ada ada hal yang memang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah faktor luck itu sendiri. Tapi kita jangan fokus ke hal yang tidak bisa kita kendalikan itu. Kita fokus aja sama apa yang bisa kita lakuin. Yaitu usaha kita tadi. Kalau pertanyaannya gimana sih caranya supaya faktor luck itu bisa berpihak pada kita? Nah, faktor luck bicara berpihak pada kita itu balik lagi kedua. Ada dua pandangan sih katanya. Peluang dulu, dengan adanya peluang kita bisa mampu mengusahainnya. Tapi ada juga pandangan yang kedua bilangnya, ya kita harus mampu punya skill dulu, punya kemampuan dulu, baru peluang datang ke kita. Ya dua-duanya benar dengan sudut pandang yang masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya begitu, saya akan jawab, kita harus tingkatin skill, kemampuan, dan relasi. Kenapa? Karena dengan punyanya skill, kemampuan, kita akan siap menerima segala peluang yang ada. Kita akan mampu untuk mengambil peluang itu. Yang keduanya relasi. Dengan perbanyak relasi itu akan memperluas peluang keberhasilan kita dalam mencapai target. Misalnya, contoh saya misalnya punya skill. Contoh nih ya, apa nih? Oke, gini aja. Punya skill nyanyi misalnya. Kita latihan nih skill nyanyi. Terus saya pingin misalnya untuk jadi penyanyi terkenal. Ya, jadi ngisi-ngisi acara lah di company gathering atau di acara-acara apapun itu. Ya kita juga harus kembali relasi. Self-branding, kalau kita tuh penyanyi loh.
Belum tentu sih kita bakal kepilih dan dipanggil juga, tapi seenggaknya itu akan meningkatkan peluang. Nama kita akan diingat oleh orang lain yang sewaktu-waktu, kalau misal butuh singer, oh dia aja tuh dipanggil, dia aja dipanggilnya. Nah, kayak gitu. Jadi dua, supaya faktor luck itu berpihak pada kita, walaupun pada dasarnya luck itu bukan ada di kuasa kita, ada dua hal yang bisa kita usahain supaya luck itu berpihak pada kita. Yang pertama, tingkatkan skill yang berkaitan dengan apa yang ingin kita capai. Yang kedua, tingkatkan relasi supaya meningkatkan peluang kita untuk mencapai goal itu. Semoga terjawab. Oke, Airas, mohon izin tadi ada pertanyaan yang ketinggalan nih. Aduh, mohon maaf ya soalnya chatnya tumpuk-tumpuk. Ini ada pertanyaan dari Saita. Aduh, Saita luar biasa. Pertanyaannya ada di chat. Ada quotes begini katanya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, quotes yang ini termasuk goal setting yang terlalu muluk-muluk atau ada pemikiran lain? Silakan. Sensei Sinta, makasih loh pertanyaannya sih. Ini kalau nggak salah ini quote-nya Pak Karno ini. Quote-nya ya Pak Soekarno ya kalau nggak salah. Apakah ini terlalu muluk-muluk atau enggak? Tergantung gimana kita memaknai kata setinggi langitnya itu sendiri. Kita memaknai kata setinggi langitnya itu sendiri itu targetnya tuh target yang ditetapkan oleh orang lain, target ideal menurut orang lain, atau setinggi langitnya itu masih sesuai sama kemampuan kita. Kalau misalnya setinggi langitnya itu sesuai semaksimal kemampuan kita untuk berusaha, itu nggak jadi muluk-muluk. Tapi kalau misalnya setinggi langit yang kita maksud itu adalah standar ideal yang ditetapin oleh orang lain, itu jadi muluk-muluk. Kenapa? Seperti yang tadi, kalau misalnya kita netapin target yang terlalu tinggi, kita bakal ngerasa gagal, frustrasi, tertekan, dan stres yang nggak sehat. Efeknya apa? Nanti kita ya jadi nggak berkembang maksimal potensinya. Ya gitu saya, semoga menjawab. Gitu udah. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Teh Alia. Sebetulnya masih ada banyak pertanyaan Airas ya, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Ini nih ada pertanyaan yang saya sering kali punya goals, tapi terkadang masih kurang komitmennya. Farid, sorry, boleh dideketin mikrofon headsetnya, soalnya suaranya kecil. Oh iya, maaf. Tadi ada koreksi, bukan pertanyaan soalnya. Kemudian ini ada pertanyaan dari KJI Bandungan Sukabumi. Goal seperti apa yang layak diterapkan untuk anak usia SD? Boleh diulang tadi pertanyaannya apa? Goal setting seperti apa yang diterapkan untuk anak usia SD? Goal setting seperti apa anak usia SD? SD ya, anak usia SD itu, oke, makasih ya dari Sukabumi, sensei. Untuk SD itu tergantung, pada dasarnya itu bisa pakai yang tadi, cuman balik lagi ke sesuai sama kemampuan anak SD itu sendiri. Jadi siswa kita nih targetnya untuk anak-anak itu mereka belum mampu secara mandiri menetapkan tujuan hidup yang ingin dia capai. Anak SD usia sekolah dasar, dia belum mampu untuk bisa menetapkan tujuan yang ingin dia capai secara mandiri. Perlu dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Dalam penetapan tujuannya gimana? Balik lagi ke 6 poin tadi juga bisa sih. Disesuaikan dengan kemampuannya gimana anak kita. Jangan terlalu menuntut anak terlalu tinggi, karena kita udah sering banget kan dengan cerita kayak anaknya stres di sekolah. Dituntut harus pulang sekolah, udah belajar tuh 8 jam sebelum pandemi. Udah pulang sekolah, les lagi. Les misalnya les bola. Udah les bola, malamnya les piano. Udah gitu malamnya ngerjain PR. Paginya sekolah lagi. Itu kan terlalu lelah anaknya. Kapan mainnya? Jadi yang ingin saya sampaikan, ya tetap sesuaikan dengan kemampuan anak. Kemampuan, potensi, dan minat anak. Pada prinsipnya, bisa juga pakai yang 6 itu, cuma disesuaikan lagi. Sedangkan potensi anak dan kemampuan dia. Semoga menjawab. Oke, alhamdulillah barangkali yang di chat semuanya sudah terjawab pertanyaannya. Barangkali ada yang masih kurang atau tadi sudah chat tapi belum termention. Nah, ini dari Saita. Apakah peran role model penting dalam hal membuat
Apakah role model penting dalam hal membuat goal setting? Role model kalau misalnya penting atau enggak, kalau dalam artian harus ada atau enggak sih, enggak sih kalau misalnya itu. Tapi apakah akan sangat berdampak positif kalau misalnya punya role model? Iya. Kalau kita punya role model, itu akan dan apalagi role model itu benar-benar positif ya dampaknya buat kita, itu bisa sangat-sangat membantu untuk mengembangkan potensi kita ke depannya. Jadi dengan adanya role model, kita bisa ngamatin. Oh, cara dia gitu ya dalam nentuin tujuan. Wah, aku kurang nih. Jadi bisa mengenali role modelnya dan mengenali diri dia sendiri. Apa bedanya? Dan dia akan berusaha untuk menyesuaikan diri dia, menaikkan levelnya, supaya minimal sama dengan apa yang jadi role modelnya. Role model itu ya penting untuk buat goal setting. Itu bisa ngebantu dalam mengembangkan potensi, khususnya untuk anak-anak di usia remaja, 20-an, dan beberapa orang dewasa juga pasti usia 30-40 ke atas, pasti juga punya role model, walaupun ya beda lah feel mengidolakan role model dengan waktu sekolah, kuliah, beda. Standar role modelnya udah beda. Oke, sudah. Mantap ya, berarti ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktunya. Sudah cukup ya. Itu kawan-kawan isi koma sama kami itu. Izin itu Bunda raise hand Farid. Oh iya, punten ini menegaskan pertanyaan yang tadi tentang faktor luck. Ini kesimpulan yang bagus, yang tepat banget nih dari Sensei Eko. Benar sih. Kesimpulannya tadi yang dari jawaban saya itu keberuntungan itu ya kalau kita siapan kita ketemu sama kesempatan. Kayak gitu. Kita siap, ada kesempatan, kita ambil. Kesempatan caranya dapetin gimana? Tingkatin relasi kita supaya chance-nya, possibility-nya itu juga meningkat. Oke. Anak SMP. Farid mute. Lupa. Luar biasa, Irhas udah dijawab ya. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi. Betul. Ini Salsabila Indah Rahayu, ya, dari isi komah ini. Dia memberikan contoh, anak usia SMP punya cita-cita yang masih berubah-ubah. Bagaimana caranya agar fokus pada satu cita-cita? Silakan Kak Ira. Ngeri, pertanyaannya. Oke, Salsa. Wajar kalau anak SMP cita-citanya masih berubah-ubah. Wajar. Bahkan sampai SMA pun atau bahkan kuliah, SMP itu berarti usianya sekitar 12 sampai 15 ya. 12-15 itu wajar banget untuk misalnya cita-cita masih berubah. Jujur, saya pun juga berubah-ubah cita-cita waktu awal. Bahkan sampai kuliah pun berubah-ubah. Caranya gimana? Untuk usia SMP, jangan dulu fokus sama netepin, jangan dulu fokus untuk gerak-gerak tetap cita-citanya satu titik. Jangan buru-buru itu dulu. Usia SMP, SMA, itu fokusin ke explore aja dulu deh. Apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, explore aja dulu. Cari info banyak-banyak. Kalau ada ekskul, ikutan ekskul yang bikin kamu tertarik. Ada kursus ini, itu, ada klub olahraga, misalnya kursus seni, apapun, ikutin aja dulu. Tujuannya apa? Biar kamu tahu. Misalnya kamu tuh sukanya di bidang apa, dan kamu mampunya tuh di mana. Setelah kamu yakin dengan dirimu sendiri tentang tujuan hidupmu apa, atau misalnya cita-citanya pengen jadi apa nih, jadi atlet atau jadi penyanyi atau apapun, baru setelah kamu yakin, baru kamu fix di situ. Baru kamu fix. Karena kenapa orang berubah-ubah? Orang yang berubah-ubah dengan cita-citanya itu intinya satu. Dia belum yakin sama pilihan dia. Dia belum yakin kalau ini tuh cocok nggak ya buat dia. Dia mampu nggak ya? Dia seneng nggak ya? Itu intinya ke sana.
orang yang belum yakin ya karena dia masih ragu sama kemampuan dan pilihannya. Tapi caranya gimana biar kita yakin? Ya kita eksplorasi untuk usia SMP, eksplorasi wajib. Harus dieksplorasi apa sih yang aku tuh bagusnya di mana? Aku sukanya apa? Karena usia SMP remaja tuh masa-masa pengenalan diri. Ditambah nanti sudah 18 tahun sampai 22 tahun pun masih pengenalan diri, dan pada dasarnya mengenali diri itu seumur hidup sampai kita mati. Gitu. Cuman gencer-gencernya memang di usia remaja dan 20-an awal lah. Kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Salsabila. Mudah-mudahan bisa merubah pola pikir dan pandangan hidupnya. Oke, barangkali kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya sampai sekarang saja terakhir. Soalnya waktunya sudah mulai menuju zuhur. Nah, kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita testimoni dulu nih. Coba dari pembahasan yang tadi panjang lebar yang wah benar-benar menggugah apa ya semangat untuk terus berusaha mencapai cita-cita dan yang lain-lain. Coba kita pengen tahu testimoninya dari kawan-kawan. Kita tunjuk 2 orang aja deh. Di sini ada putra, ada putri, ada laki-laki, ada perempuan. Saya pengen minta 1 perwakilan putri dan 1 perwakilan putra. Barangkali ada yang mau mengajukan diri atau saya tunjuk saja. Ditunjuk saja ya. Soalnya malu-malu nih. Kita tunjuk saja. Coba saya pengen 1 orang dari KJI Sukabumi dan 1 orang dari KJI Al Istiqomah. Di sini Al Istiqomah via Sensei Teddy dan Salsabila ya videonya. Maka dari Sukabumi dulu testimoninya. Sukabumi. Halo Sukabumi. Oke, mungkin masih persiapan ya. Kita lewat dulu ke Istiqomah dulu deh. Istiqomah barangkali ada testimoninya. Ayo, tes Istiqomah. Tuh, Teh Sabil, Teh Desi, Teh Dini. Tidak ada. Ya. Masa nggak ada testimoninya sih? Padahal ini materinya benar-benar bagus loh. Jadi gini. Jadi aku mau Ada kayaknya tapi malu-malu ini. Itu ada Abah, ada Seiko. Barangkali mau bertestimoni Abah. Komen kecil. Assalamualaikum Terima kasih ya buat Kang Irhas nih, bagus sekali materinya. Kelemahan orang Indonesia ya, diantaranya adalah tidak mampu membuat perencanaan yang baik. Baik itu untuk kepentingan pribadi, organisasi, pekerjaan, bisnis dan seterusnya. Jadi if you fail to plan, you are plan to failure. Ya. Jadi kalau gagal merencanakan pasti juga akan gagal di belakang nanti. Dan ini adalah suatu metodologi yang bagus, artinya bisa diaplikasikan di semua aspek kehidupan, ya tidak hanya karier. Baik itu. Selamat dan moga-moga sekarang from now on, sejak sekarang segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan hidup bisa langsung menggunakan metode goal setting tadi ya. Dengan metode SMART ya, specific, measurable, reasonable dan time frame yang jelas. Terima kasih. Os. Luar biasa. Terima kasih Abah Taufik. Yang tadi yang ditunjuk belum. Nanti kita akan ada closing statement dari senior-senior. Oh iya, Farid. Ada yang kelewat 1. Jadi boleh minta waktunya bentar? Mangga silakan. Jadi tadi kan di awal ditekanin banget kan kalau bikin tujuan tuh intinya mah ya harus spesifik dan terukur. Tapi ada juga nih kalau misalnya momen-momen tertentu yang kalau kita netapin tujuan yang spesifik terukur malah hasilnya bakal turun. Kemampuan kita malah kita jadi stres. Kita bahkan nggak bisa maksimal. Kita malah ada situasi yang kita tuh harus netapin tujuan yang umum aja. Sesimpel do your best.
Do your best aja. Nggak usah tetapin yang spesifik terukur, nggak usah. Do your best aja. Ada momen seperti itu. Momen yang kayak gimana? Momen yang kita nggak tahu gimana cara mencapai goal itu. Contoh, kita misalnya tes lari nih. Kita tuh nggak pernah lari sama sekali, tapi disuruh tes lari sana, lari 12 menit. Kita tuh nggak tahu kemampuan kita gimana, cara lari yang benar gimana, dan seterusnya. Kalau kita tetapin target, pokok nama 12 menit harus mampu 6 keliling, dijamin stres. Dijamin nggak maksimal. Tapi kalau misalnya sesimpel kita, do your best aja lah, I do my best aja. Untuk lari semaksimal aja aku bisa segimana. Itu biasanya akan lebih nyaman dan lebih maksimal juga nanti effortnya. Karena kita di situ masih ngukur-ngukur kemampuan gitu loh, masih raba-raba, cara ngecapainya gimana, cara eksekusinya gimana. Nah, dalam situasi yang kita juga tahu kemampuan kita nggak tahu cara capai tujuannya, itu disarankan menggunakan tujuan yang umum aja dulu. Do your best aja. Nggak usah langsung spesifik terukur. Tapi kalau kita udah tahu nih kemampuan kita segimana, cara mencapai targetnya gimana, baru kita tetapin target yang spesifik dan terukur. Kayak gitu. Wes, luar biasa, Irhas. Ini benar-benar harus dimasukin ke catatan pribadi nih. Oke, teman-teman dari Istiqomah testimoninya. Ayo, tadi udah ada yang salam. Assalamualaikum katanya tadi. Biasa kan. Nah, udah, iya tuh, udah. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak kamu datang? Ayo cepet. Jadi jangankan menghadapi musuh, menghadapi saudara aja. Tuh, kata sensei tadi juga jangan takut, cenah. Apa tuh udah mau digigit? Ya sok atuh Kevin, yuk keluarin aja kata-katanya. Keluarin. Goal setting. Testimoni Gitu. Sok goal adalah sasaran atau goal setting adalah bagaimana cara kita goal setting bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan. Sok sebutkan pekerjaannya. Ya sok, kamu kan mantan. Ya kita ngomong. Ini punten ya, permisi, mohon maaf menyela. Jadi kayaknya ada gagal paham dari testimoni nih. Testimoni itu bukan kesimpulan adik-adik. Testimoni itu gimana sih perasaannya setelah kita nerima materi ini. Ibarat nih, hari ini latihan sama Sensei Teddy. Oh gimana sih rasanya? Wah rame latihan sama Sensei Teddy. Bener-bener nambah ilmu banget, capek. Nah itu testimoni namanya. Nah sekarang kita pengen tahu nih, adik-adik testimoninya apa setelah ikut materi ini. mentornya ganteng, itu testimoni. Dapat ilmu baru. Senang punya ilmu baru. Ya bisa dijadikan pengalaman pribadi bareng teman-teman yang lain. Asalnya bisa jadi pemuka untuk kedepannya lebih serius lagi buat juga buat bagaimana kedepannya jadi punya tujuan atau punya patokan udah apa sih kayak gak bingung lagi udah punya penjelasannya gitu apa ya udah lebih punya tujuan lebih gitu kan? Ya jadi lebih terarah lebih ya Terus mentornya gimana? Ganteng, menyenangkan, atau gimana?
Semuanya. The best. Ilmunya suka banget. Keren mentornya. Cara bicaranya bisa cara bicaranya dapat dipahami, nggak terlalu ya, nggak kata-katanya mudah dipahami, jadi the best banget. Ilmunya Bermanfaat. curhat kan nanti Hidungnya pegang. Kang, awas terbang. Air khas. boleh nggak nanti bisa ada sesi curhat japri gitu Pak? Bisa ya, aku mau. Soalnya tadi ada ini minat Cara kajian bikin goal relationship. setting. Dari Sukabumi kan kelihatan banyak. Pas banget. Ngeri gitu, calling dulu aja ke manajernya ya. Oke, Sukabumi giliran, silakan. Coba Sukabumi. Mending kita dadah dulu deh. Halo gitu. Halo, kita sapa dulu teman-teman di Sukabumi. Hai. Silakan dibongkar Sukabumi. Malu-malu. Teteh, Sukabumi, coba kalau masih pada malu-malu, ada satu deh perwakilan yang ngasih testimoninya. Jadi dari teman-teman, testimoninya gini, disampaikan sama perwakilannya. Coba. Materinya keren, dapat wawasan baru. Malu tapi mau. Gak mau sih ada yang testimoni. Aduh, ini berani tuh. Lebih ini sih. Kedengeran dah Sensei Nana. Oh, kedengeran. Kedengeran saya Ayu? Kedengeran. Oh, ada testimoni. Ya, nama lagi. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya materinya keren. Tambah wawasan. Itu aja. Cekap saya yuk. Mangga Farid, udah katanya. Udah cukup. Udah ya, udah belum tadi. Itu Sukabumi sudah menyampaikan belum? Sudah. Oh ya, berarti ini jaringannya kurang bagus. Oke, terima kasih atas testimoninya teman-teman. Mudah-mudahan yang lain juga testimoninya sama. Intinya sih begini, materinya bagus. Benar-benar menggugah semangat. Benar-benar memacu adrenalin buat mencapai cita-cita. Dan satu lagi tadi benar dari teman-teman Istiqomah, mentornya ganteng, mentornya friendly, terus kata-katanya bisa dipahami. Jadi kita semua sepakat untuk selanjutnya akan ada webinar lagi dengan pemateri orang yang sama ya. Kak Yerhas harus siap ya. Insya Allah.
Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, kita coba minta closing statement dulu dari Seiko. Seiko, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Sensei Irhas. Mudah-mudahan memberi kita pemahaman baru, wawasan baru untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Harapannya seperti banyak penjaga mengatakan bahwa makes your own story. Ciptakanlah sejarahmu sendiri. Jadi hari ini kita harus menciptakan sejarah buat kita sendiri. Lakukan yang terbaik, apapun itu. Sehingga pada suatu saat kesempatan itu hadir, kita sudah siap. Jadi seperti Kak Irhas sampaikan bahwa keberuntungan itu hadir ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ketika kesempatan datang, kalau kitanya tidak siap, tidak beruntung. Kitanya siap, kesempatannya tidak ada, juga kita tidak beruntung. Jadi keberuntungan itu ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kemudian Abah tadi bilang bahwa nasib itu ditentukan oleh pikiran yang siap. Artinya harus selalu siap siaga, tetap semangat, gapai mimpi itu jangan tanggung-tanggung, sampai setinggi mungkin. Jadi ketika jatuh pun kita berada di bintang-bintang. Itu adalah ucapan Pak Karno. Jadi hari ini kita belajar untuk membangun kesiapan kita, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Adik-adik semua di KJI Kebandungan, kemudian dari Kabupaten Bandung, dengan Sensei Teddy, Sensei Alia, Sensei Perit, dan Sensei Nana, semua hari ini bergerak, termasuk Ketua Umum kita, Abah Taufik, hari tadi pagi-pagi mengajar para ustadz di kediamannya. Kemudian teman-teman kita, para tahfiz Quran di Saringin Bogor, Rumah Quran Violet, mereka hari ini juga berlatih. Jadi, Masya Allah, Subhanallah, kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita toreh hari ini, apa yang kita buat hari ini, itu memberikan catatan terbaik kita kelak ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena amalan-amalan kita yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan saatnya kita membuat sejarah, ciptakan sejarah kalian sendiri, ciptakan sejarah yang baik tentunya. Biar kita dikenal dan dikenal oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Seiko, terima kasih closing statement-nya. Mohon standby Sensei Ayu, kita vote bar dulu, semuanya bergaya, kita screenshot. Siap? Nanti kasih arahan kalau sudah ya. Gitu Sensei Ayu. Mohon dibuka ini videonya, kameranya. Jadi semuanya pakai pose yang terbaik. Balik, terima kasih sudah hadir. Yang lain sudah keluar videonya. Oke, yang dari Kebandungan sudah siap dengan pose terbaiknya. Enggo. Ya. Aba-aba dari Tedija. 1, 2, 3. Pak Lilik, salam kenal Pak Lilik. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kehadirannya teman-teman dari Istiqomah. Oh ya, sok mangga Sensei tadi. Mau itu japri aja ke Irhas. Ada Pak Lilik, dari mana Pak Lilik? Pak Lilik dari mana Pak Lilik? Oke, kita tutup dulu webinar hari ini. Terima kasih banyak dari KJI Sukabumi,
dari Said Teddy dan isi komahnya, kemudian pemateri kita tercinta Airhas, kemudian ada senior-senior dari Abah Taufik, Saita, Sailia, Sai Ayu, kemudian Saiko, ada Bunda Tuti juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Kemudian ini ada beberapa pengumuman teman-teman. Murid baru 4 Galalede. Iya. Ada pengumuman sebentar. Jadi kadamu. Jadi sebelum ditutup, mohon untuk mengisi dulu absen. Linknya sudah saya sediakan di chat Zoom. Jadi tolong diisi sebelum keluar. Kemudian webinar selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari dan Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Nah, ini materinya sama di dua pertemuan. Materinya adalah efek olahraga untuk kesehatan mental. Nah, ini buat teman-teman yang pengen semangat dengan olahraga, cocok nih. Nah, pematerinya adalah Ibu Ami. Beliau ini adalah psikolog dari Palawa dari Unpad, Universitas Pajajaran. Untuk info lebih lanjut, kawan-kawan semua bisa cek di IG WSDK ID, kemudian Facebook WSDK Indonesia. Dan jangan lupa kalau mau testimoni di IG-nya masing-masing, kemudian memberikan insight dan pandangan, boleh di-share, di posting di IG-nya, kemudian tag kita, WSDK ID. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Tetap semangat. Alia latihan, nanti sore yang latihan. Kakak Dini. Semangat Kakak Dini. Radin, makasih. Pak Teddy latihan ke Sonten. Insyaallah. Sehat ya. Anak-anak, terima kasih dari Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Rajo Istiqomah. Dan Tedian baru masuk pas kita udahan. Malah tadi kita se-SS sendiri ya. Enggak, kita gak ada kerjaan. SS. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.